alun-alun kota Ponorogo. Di akhir kejayaan Majapahit, wilayahnya telah terpecah-pecah. Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya memerdekakan diri. Prabu Brawijaya V yang menjadi Raja Majapahit saat itu diajak masuk Islam oleh Wali Songo. Sang Prabu dibujuk dengan cara menawarkan Putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Majapahit yang mulai redup saat itu menjadi semakin bergejolak akibat pernikahan ini. Meskipun pada akhirnya Prabu Brawijaya V tetap tidak masuk Islam, tapi pernikahannya menimbulkan protes dari elit istana yang lain. Seorang punggawa kerajaan yang bernama Pujangga Anom Ketut Suryongala bereaksi keras menentang pernikahan itu. Dia memilih keluar dari Majapahit dan mendirikan peradaban baru di tenggara Gunung Lawu sampai barat Gunung Wilis. Tempat ini bernama Wengker atau Wewengkon Kang Angker, yang berarti wilayah yang menakutkan. Di dalam alun-alun ada dalam oleh-oleh gedung Melati. Ketut Suryongalam, biasa dikenal dengan nama Ki Ageng Kutu, menciptakan seni barongan yang menampilkan sosok harimau sebagai simbol Majapahit yang ditunggangi merak sebagai simbol Putri Campa. Kesenian yang kemudian dinamakan reog ini dimaksudkan sebagai kritik atas Prabu Brawijaya yang mudah ditundukkan oleh rayuan wanita. Oleh-oleh ini ada di dalamnya alun-alun sebelah selatan. Ki Ageng Kutu juga mendirikan perguruan yang mengajarkan ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Murid-muridnya ini kemudian disebut sebagai warok. Dari pernikahan dengan Putri Campa, Prabu Brawijaya mempunyai putra yang bernama Lembu Kenongo, kemudian berganti nama menjadi Raden Patah. Dia tinggal dan belajar kepada Sunan Ampel hingga diangkat menjadi Mangku Bumi di Bintoro oleh Brawijaya. Bintoro yang awalnya bagian dari Majapahit berubah menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa dengan nama Demak Bintoro berkat dukungan para wali Songo. Raden Patah pun bergelar Panembahan Jimbun. Sedangkan dari pernikahan Prabu Brawijaya dengan Putri Bagelen melahirkan putra bernama Lembu Kanigoro.
Dia kemudian juga ikut berguru bersama kakaknya di bawah bimbingan Sunan Ampel di Demak. Berjalannya waktu, Wengker semakin maju dan berkembang di tangan Ki Ageng Kutu. Hal ini dianggap sebagai ancaman oleh Majapahit dan Demak. Prabu Brawijaya mengutus Lembu Kanigoro untuk mengajak Ki Ageng Kutu menghadap ke Majapahit. Dia pun menemui sang kakak di Demak dan meminta pendapat wali. Lembu Kanigoro merubah namanya menjadi Raden Katong dan berangkat menuju Wengker dengan seorang santri bernama Selo Aji. Sesampainya di wilayah Wengker, mereka bertemu dengan Kiai Ageng Mirah, seorang penyebar agama Islam di Wengker. Kiai Ageng Mirah sendiri masih termasuk dalam keturunan Brawijaya. Saat bertemu, mereka membicarakan banyak hal yang kemudian sepakat untuk berjuang bersama. Masalah Raden Katong adalah Ki Ageng Kutu tidak mau menghadap ke Majapahit, sedangkan Kiai Ageng Mirah kesulitan dalam menyebar agama Islam karena pengaruh Ki Ageng Kutu. Keesokan harinya, Kiai Ageng Mirah menemui Ki Ageng Kutu untuk berdiskusi agar dia bersedia untuk menghadap ke Majapahit. Akan tetapi semua itu sia-sia. Ki Ageng Kutu tetap pada pendiriannya. Dia kecewa dengan kerajaan dan beranggapan bahwa Majapahitlah yang memberi pintu bagi penyebar agama Islam. Padahal wilayah Wengker kebanyakan penganut agama sendiri, yaitu Hindu dan Buddha. Apa yang telah dilakukan Majapahit sekarang sungguh sangat keterlaluan. Apa maksudmu, Ki? Penobatan Raden Patah menjadi penguasa Demak itu sudah sangat menyalahi aturan kerajaan selama ini. Apa yang salah, Ki? Raden Patah adalah keturunan Brawijaya sendiri. Lantas, kesalahannya di mana? Sudahlah, aku tetap pada pendirianku. Aku sudah terlanjur kecewa dengan Majapahit saat ini. Sudah terlalu banyak pengorbanan yang kuberikan. Akan tetapi itu semua percuma. Nyala dari sini, Kiai. Upaya yang dilakukan Kiai Ageng Mirah telah gagal. Raden Katong pun melaporkan hal itu kepada Prabu Brawijaya. Mendengar hal itu, pihak kerajaan tak tinggal diam. Sang Prabu segera mengirimkan pasukan Majapahit untuk menumpas Ki Ageng Kutu. Rombongan pasukan tersebut dipimpin oleh Raden Katong. Ada apa, Raden? Ada masalah apa sehingga mengganggu pikiran Raden? Sebenarnya aku ragu dan tak ingin bermusuhan dengan pihak Wengker, mengingat begitu banyak jasa Ki Ageng Kutu kepada Majapahit. Akan tetapi, Raden, apa yang dilakukannya sekarang itu adalah benar menurutnya sendiri, sedangkan pihak kerajaan menganggap itu semua salah. Tapi Sudah, tak usah ragu lagi, Raden. Lambat laun Ki Ageng Kutu pasti akan melampiaskan kekecewaannya ke pihak kerajaan.
Singkat cerita, terjadilah peperangan antara Majapahit yang dipimpin Raden Katong melawan Ki Ageng Kutu dan para pengikutnya. Akhirnya, Kutu sebagai ibu kota Wangker jatuh ke tangan Raden Katong. Raden Katong melanjutkan pengejaran untuk mencari Ki Ageng Kutu. Agar dapat lolos dari kejaran Raden Katong, Ki Ageng Kutu bersembunyi di balik hutan pandan Rerayungan. Raden Katong menebas tumbuhan pandan sehingga Ki Ageng Kutu tampak dengongok atau mendongak. Akhirnya tempat itu dinamakan Dengok. Kemudian Ki Ageng Kutu berlari ke arah timur dan masuk ke dalam pohon kepuh. Dengan mata gaib, Ki Ageng Mirah mengetahui persembunyiannya, walaupun sempat berpindah-pindah sebanyak 5 kali. Akhirnya, tempat tersebut dinamakan Poh Limo. Selanjutnya, Ki Ageng Kutu lari ke timur lagi dan bersembunyi di pohon kepuh yang besar. Oleh Selo Aji, pohon tersebut disambar dengan ajiannya, namun hanya hangus atau gosong saja. Akhirnya dinamakan Puh Gosong. Ki Ageng Kutu terus melarikan diri ke arah timur. Lokasi kejar-mengejar ini menjadi beberapa nama tempat, antara lain ketika Ki Ageng Kutu berlari dengan bedal-bedal, akhirnya dinamakan Bedali. Dia juga ngebat-ngebat dalam pelariannya dan dinamakan Kebatan.
Bahkan Ki Ageng Kutu sampai ke Bancang-Bancang, yang akhirnya tempat itu dinamakan Bancangan. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Raden Katong kehabisan cara untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Akan tetapi, dengan cerdiknya, dia berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini dengan akan dijadikan istri. Kemudian, Niken Gandini mengambil pusaka tombak Korowelang, sebuah pusaka pamungkas milik Ki Ageng Kutu di Gunung Cimat. Esok paginya, Raden Katong bertemu dan bertarung dengan Ki Ageng Kutu di Gunung Bacin. Oleh Selo Aji, tubuh Ki Ageng Kutu ditusuk tombak namun tidak mempan, tetapi dia terpeleset jatuh ke belik atau kolam. Ditunggu sesaat, tidak ada tanda-tanda muncul lagi. Beberapa waktu kemudian, air belik mengeluarkan bau yang busuk atau bacin. Akhirnya dinamakan belik bacin. Dikira sudah tewas, rombongan Raden Katong kemudian turun gunung. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Ki Ageng Kutu. Hei Katong, Mirah Selo Aji, kok kira aku wis mati? Deloken aku, kiteren aku. Hahaha. Raden Katong kemudian mengejarnya ke arah barat daya. Saat bertemu, mereka kemudian kembali adu kekuatan. Leher Ki Ageng Kutu terkena sambaran pedang Selo Aji dan akhirnya terputus. Kepalanya menggelinding dan tercebur ke beji atau sumber air. Tak lama kemudian, air beji itu berbau atau keteng. Akhirnya dinamakan beji sirah keteng. Badan Ki Ageng Kutu yang sebelumnya tergeletak tiba-tiba berjalan sendiri. Raden Katong pun mengejarnya. Hingga sampailah di bukit kecil di mana jasad Ki Ageng Kutu, sang perwira yang berjasa besar kepada Majapahit saat merebut kembali Wengker dari Kediri, hilang atau muksa. Bukit kecil itu kemudian dinamakan Droko. Kata Droko berasal dari kata Deloo atau lihatlah, dari ucapan Raden Katong kepada Selo Aji karena heran dengan Ki Ageng Kutu yang tadinya sudah tewas, sekarang nampak segar, bugar, dan utuh. Setelah menghilangnya Ki Ageng Kutu, Raden Katong mengumpulkan penduduk dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Batoro, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena pada waktu itu, masyarakat Wengker masih mempercayai keberadaan Batoro atau dewa-dewa. Untuk meredam amarah warga atas menghilangnya Ki Ageng Kutu, dia mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu telah muksa dan akan terlahir kembali di kemudian hari. Selanjutnya Raden Katong memulai pembangunan Wengker menjadi kadipaten baru. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari tempat yang cocok. Raden Katong beserta Selo Aji dan Kiai Ageng Mirah menemukan hutan gelagah yang berbau wangi. Tempat itu kemudian diberi nama Gelagah Wangi dan diputuskan untuk membuka hutan tersebut.
Setelah sepakat, mereka mendirikan bangunan supaya penduduk mau menempati daerah baru ini. Namun keanehan terjadi tiap kali bangunan selesai dibangun. Keesokan harinya bangunan tersebut pasti roboh lagi. Kiai Ageng Mirah tahu jika ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Maka dia mengajak Raden Batara Katong untuk bermeditasi. Saat tengah malam, muncul angin yang begitu besar. Kemudian muncul dua sosok makhluk tinggi besar. Mereka mengaku Jayodrono dan Jayodipo, penguasa hutan itu. Raden Batara Katong meminta izin agar bisa mendirikan kadipaten di tempat tersebut. Keduanya mengizinkan, bahkan Jayodipo menunjukkan tempat yang cocok untuk pusat kota. Letaknya berada di tengah-tengah hutan yang telah dibuka. Di tempat ini, Raden Batara Katong menemukan 3 buah pusaka. Saat Raden Batara Katong mengambil pusaka tersebut, terjadi ledakan yang besar dan membuat tanah berhamburan. Tanah yang berhamburan tersebut kemudian membentuk 5 bukit, di antaranya Gunung Limo dan Gunung Sepikul. Sedangkan lubang bekas ledakan menjadi sebuah gua yang diberi nama Gua Sigala-Gala. Pusaka pertama berbentuk payung yang bernama Payung Tunggul Wulung. Pusaka kedua bernama Tombak Tunggul Nogo. Sedangkan pusaka yang ketiga berupa sabuk bernama Sabuk Cinde Puspito. Ternyata ketiga pusaka tersebut adalah milik ayah Raden Batara Katong, yaitu Prabu Brawijaya V yang saat itu diserang oleh Raja Girindawardana. Kemudian Raja Brawijaya mengungsi ke Wengker bersama Jayodrono dan Jayodipo, serta meninggalkan ketiga pusakanya di tempat itu agar nanti di kemudian hari akan diambil oleh keturunannya. Kedua makhluk tersebut mendapat amanat untuk menjaganya. Raden Batara Katong semakin yakin untuk membangun Wengker setelah mendapatkan pusaka warisan orang tuanya. Pembangunan Wengker mulai berkembang dengan baik. Hutan sudah berhasil dibuka. Banyak rumah telah didirikan, sehingga banyak pendatang yang ikut bergabung di dalamnya. Akhirnya terbentuklah kadipaten baru. Setelah istana kadipaten berdiri, Raden Batara Katong memboyong istrinya, Niken Gandini, ke dalam kadipaten. Sedangkan saudara Niken Gandini yang lain, yaitu Suryodoko, menggantikan ayahnya memimpin Suru Kubeng dan dikenal dengan nama Suro Handoko. Selanjutnya, Suryolono atau dikenal Suro Menggolo yang juga anak dari Ki Ageng Kutu tetap di tempatnya, yakni di Dusun Ngampel. Sebuah kadipaten baru tentunya butuh punggawa untuk mempertahankan daerahnya dari ancaman luar. Oleh karena itu,